Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rumah Rapasya. Seperti jamnya di awal video yang pertama, kita akan kembali membahas detail dari alat-alat yang kita gunakan dalam proses pembuatan video dan editing video ataupun dengan video kreatif lainnya, beserta tentunya adalah spesifikasi dan detail harganya. Dan tak lupa juga kita akan bahas juga aksesoris yang kita gunakan pada saat setup meja kemarin. Bagaimana hasilnya, tapi sebelum itu kita intro dulu. Subscribe channel kita agar kita bisa lebih karya lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Jangan lupa subscribe. Oke, yang pertama sekali kita akan membahas laptop yang kita gunakan, yaitu laptop Asus TUF Gaming FX 504. Laptop ini sudah kita pakai selama 2 tahun ya, dan hasilnya masih cukup baik. Terbukti dari proses editing dan pembuatan video berjalan dengan normal, karena spesifikasinya memang spesifikasi gaming ya, dari kualitas inputnya, dari kualitas prosesornya juga oke. Dan di TUF Gaming ini kita juga bisa melakukan proses modeling, walaupun berjalan tidak cukup mulus ya. Kalau proses modeling 3D ya masih agak patah-patah. Dan portnya juga semuanya diletakkan di sebelah kiri, itu mempermudah kita untuk proses penginputan file dan proses transferringnya ya. Oke, dan kalau kita lihat di tampilannya juga cukup menarik ya, dengan detail warna merah dan glowing gitu ya, ada lampu RGB nya, dan warnanya juga cukup banyak sih, ada yang flat hitam, ada yang warna silver dan merah. Jadi untuk pilihannya cukup banyak tampilannya. Kemudian kalau kita lihat lagi dari sisi durabilitas dalam proses pengetikannya cukup tinggi ya. Kalau di garansinya itu bisa 50 juta kali pencet ya, tapi ya kita nggak bisa ngitung, tapi yang pasti cukup kuat ya. Dan juga sudah mengakomodasi DTX surround ya, dengan hasil suara yang bagus. Kemudian untuk spesifikasinya bisa dilihat di komputernya langsung, menggunakan 8 GB RAM yang nantinya dibagi ya untuk display dan pada saat rendernya. Untuk display menggunakan Intel UHD Graphics yang bawaan dari Microsoft, yaitu 4 GB, dan untuk proses rendernya menggunakan GeForce GTX 1050. Ini untuk rendernya. Kemudian untuk tampilannya seperti ini, saya rasa cukup menarik ya, dan cukup bagus lah untuk dimiliki. Oke, selanjutnya kita akan review headset yang kita gunakan, yaitu Fantech MH82. Ini headset yang cukup murah tapi banyak multifungsinya. Kita juga dapat ceknya langsung ya, gratis, jadi tidak perlu kita beli lagi. Yang kita beli harganya 255.000 ya di online store. Untuk detailnya sih oke, dan warnanya cukup bagus ya, hitam kombinasikan dengan merah, dan busanya juga empuk sekali. Dan sampai dengan saat ini saya sudah pakai 6 bulan, masih oke busanya. Kita masukkan mic-nya juga kualitasnya cukup baik ya dalam proses perekaman, walaupun memang distorsinya masih cukup tinggi, jadi
saya menambahkan mic eksternal jadinya, dan bisa di adjust ya seperti ini. Kemudian kabelnya juga panjang sampai 1,5 meter, jadi kalaupun kita jauh masih cukup oke ya kita gunakan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu card reader. Kita beli dengan merek Ugreen. Simple sekali untuk penggunaannya, cuman ada 2 portnya USB dan Type C nya ya, jadi bisa langsung dicolokkan saja, jadi tidak perlu pakai kabel-kabel lagi. Di situ terlihat ya ada micro SD dan memory card ya. Kemudian yang selanjutnya kita menggunakan mic condenser dengan merek Tupperware BM800. Ini sebenarnya mic sejuta umat ya, tapi memang hasilnya cukup oke ya. Kita belinya plus dengan filter dan busanya ya, beserta dengan bracketnya juga. Jadi kita beli paket yang ekonomis saja, tapi hasilnya sih sejauh ini cukup oke dalam suaranya. 8000 dengan BM800. Jadi kalian bisa adjust ya ketinggiannya dengan penggunaan bracket ini. Ini contohnya. Jadi bisa kalian lepas busanya ataupun dengan saringannya juga kalian bisa lepas. Kemudian kita bisa adjust naik turun kiri kanannya, jadi menyesuaikan dengan posisi kalian ya. Dan secara look juga cukup baik ya tampilannya. Kemudian kita membahas kamera yang saya gunakan, yaitu kamera EOS M5 mirrorless ya dari Canon. Kamera ini sebenarnya saya beli bekas, tapi sampai dengan saat ini saya sudah memakai 3 tahun. Hasilnya cukup oke ya, dari proses fotografi ataupun videografi. Nanti untuk detailnya akan kita bahas selanjutnya ya. Nah, kamera EOS M5 ini sebenarnya banyak jenis lensanya ya. Ada lensa MF-nya sendiri dan lensa mirrorless-nya DSLR yang kita bisa gunakan di kamera ini, tapi dengan menggunakan mounting ya. Jadi seperti adapter yang fungsinya penghubung antara lensa DSLR ke mirrorless. Ini mounting yang saya gunakan merek Viltrox, jadi EF ke M nya. Ini saya menggunakan lensa 50 mm ya. Jadi ada beberapa lensa yang saya pakai, yaitu lensa tele, lensa 50 mm dan lensa kitnya yang saya gunakan sekarang, yaitu 15-45 mm. Nah, ini dia. Lensa 15-45 mm ini yang saya gunakan karena dia bisa digunakan dengan posisi wide ya. Wide dan detailnya cukup oke, tapi saat kita gunakan untuk penggunaan fokus kita menginginkan bokeh yang maksimal tidak baik ya. Oke, sekarang kita coba memasang kamera EOS M5 dengan mic eksternal ya, atau mic gun yang saya beli dengan merek Rode. Saya beli sebenarnya second, tapi barunya ini harga 600 ribuan ya. Speknya juga APS-C dengan total 2,4 million tadi ya. Warna cukup baik dan ISO speednya juga sampai 25.600 256.000. Jadi untuk di low light juga bagus menggunakan dengan spek Full HD sampai 60 fps. Tapi belum ada 4K ya, tapi cukup baik lah. Kemudian dia juga ada viewfindernya, jadi kita bisa lebih fokus. L tracking juga ada, jadi saat kita melakukan perekaman sambil jalan, dia langsung otomatis menyesuaikan fokus yang kita inginkan, seperti wajah seperti itu. Kemudian juga sudah ada digital IS image stabilizer-nya, jadi saat berjalan perekaman itu stabil ya, tidak shaky begitu ya, tidak goyang. Dan dia juga sudah ada time lapse, jadi kita membuat panoramiknya sudah bisa di sini sebelum editing. Dan
menu stylishnya, stylish kamera sudah banyak, menu sport, baru panoramic, blurnya juga cukup baik, dan ini untuk proses transferring file juga cukup gampang ya. Jadi dia ada aplikasi Canon langsung terkoneksi ke HP, jadi tinggal kita sentuh aja, kita pilih mana yang akan kita kirimkan. Oke, kita lanjut ke proses review tripod yang kita gunakan, yaitu BK Q555. Ini tripod yang baru kita beli sebenarnya, karena saya lihat ini cukup baik dari segi materialnya, metal alloy, dan dia bisa juga digunakan untuk unboxing ya, karena dia bisa diposisikan secara horizontal seperti ini. Jadi untuk mengarah ke langsung fokus benda yang akan kita unboxing cukup baik. Baru lighting yang kita kita dapatkan simple aja ya, kita beli ya dari Tokopedia, light stand dengan tutupan saja seperti ini. Jadi bahannya seperti parasut tapi transparan, tinggal ditambahkan lampu TL aja ya, atau lampu LED rumahan begitu, dan hasilnya sih menurut kita cukup baik ya, kalau hanya penggunaan untuk seharian aja ya. Kemudian aksesorisnya seperti yang sudah kita review sebelumnya, kita membeli mading ya, mading SCADIS sebagai pelengkap aja nih, meja setup dengan bahan plastik dan ada tekstur bolong-bolongnya ya. Saya beli 149.000 di IKEA. Berikut juga bracketnya sudah termasuk, jadi tinggal install saja. Terkecuali rak SCADIS ini terpisah, ini kita beli 70.000. Jadi kita tinggal mencantolkan aja di lubang-lubangnya itu, dan kita bisa meletakkan barang-barang kecil ya, perintilan begitu ataupun aksesoris, jadi kelihatannya bagus, rapi aja begitu. Nah seperti ini, jadi kelihatan rapi. Dan untuk pengait lainnya memang dijual terpisah, itu 50.000 per setnya, ada 5 buah ya, dan kita bisa mencantolkannya di posisi lubang yang mana kita inginkan, mau acak ataupun mau seperti apa posisinya juga bisa. Jadi kita bisa cantolkan aksesoris kita ataupun alat-alat yang bisa digantung. Kemudian LED strip yang kita pasang kemarin di video sebelumnya, itu kita beli di Tokopedia. Harganya sih cukup murah ya, 75.000, lengkap dengan remote, dan tambahannya adalah monopod untuk kamera. Ini juga sangat penting karena terkadang kita sulit mengambil angle yang didapatkan dari kamera, kita bisa menggunakannya dengan HP. Jadi kita bisa menggunakan dua kamera ya, HP dan kameranya. Oke, itu aja yang kita bisa review. Mudah-mudahan bisa melengkapi video sebelumnya ya, dan menjadikan inspirasi bagi kalian semuanya. Dan perlu diingat, alat-alat yang kita gunakan ini adalah bukan mutlak murni yang harus dimiliki, tapi memang ini adalah yang berdasarkan experience kita yang kita gunakan, dan menurut kita ini ya cukup baik lah. Terima kasih, sampai jumpa di video Rumah Rahasia berikutnya, dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih, bye. Mohon subscribe channel kita agar kita bisa lebih berkarya lagi. Jangan lupa untuk di subscribe, like, and share. Jangan lupa subscribe.